Gus, soal pemindahan makam Vanessa. Nah, Mungkin, ini juga menarik. Bagaimana pandangan Islam terhadap pemindahan jenazah? 4 imam mazhab itu hampir semuanya mengharamkan. Mengharamkan. Jadi sampai kemudian ada hadis yang menyatakan bahwa siapa orang yang mematahkan tulang mayit itu sama mematahkan tulangnya ketika dia masih hidup. Betapa beratnya kemudian akibat yang harus diterima. Itu artinya ketika seseorang memindahkan mayit yang bisa menyebabkan patah tulang atau retak karena diangkat ataupun dipindahkan, maka kita melukai dan menciderai kehormatan mayit tersebut. Maka Rasulullah makamnya di Nabawi, kemudian Siti Aisyah pun berbeda tempat. Dan ternyata nggak ada upaya untuk menjadikan mereka bersama. Ini artinya apa? Ini artinya memang tidak ada contoh memindahkan makam itu kecuali alasan syar'i. Lebih dari itu, kalau alasannya hanya sekedar supaya dekat dengan keluarganya, dengan ibunya, dengan bapaknya, dan lain sebagainya, saya pikir ini justru kasihan sama almarhum. Kenapa? Karena memindahkan mayat bisa melanggar kehormatannya, bahkan bisa jadi memperlihatkan aib si almarhum. Ya, mendingan nggak usah kan. Memang ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa boleh sih memindahkan jenazah itu dengan beberapa syarat. Yang pertama, untuk kemaslahatan jenazah itu sendiri. Hal ini diperbolehkan jika terjadi sesuatu dengan tanah, umpamanya tanahnya berair kemudian becek nggak berhenti, kemudian berpotensi digali sama binatang buas. Tuh. Kemudian yang kedua adalah tanah yang digunakan bukan tanahnya. Artinya setelah dimakamkan baru ketahuan ternyata ini tanah sengketa. Nah, ini kan berarti mau nggak mau dipindahkan nih. Kemudian yang ketiga, untuk kemaslahatan umum. Jika umpamanya makam berada di pinggir jalan, ternyata mengganggu kemaslahatan sarana dan prasarana, maka dia boleh dipindahkan. Tanpa alasan-alasan seperti itu, saya pikir untuk apa kita pindahkan? Kemudian belum lagi persoalan hukum negara atau administrasi. Ini juga sangat ribet, tidak semudah yang dibayangkan. Bagaimana kemudian ngurus dokumentasinya, administrasinya, dan pasti akan ditanya, kenapa sih lu pindahin gitu? Nah, pada akhirnya saya pikir yang menjadi alasan adalah alasan syariat. Ya kalau nggak ada alasan-alasan itu ya sudahlah. Saya bilang yang paling dibutuhkan oleh almarhum yang sudah meninggal itu bukan pemindahan makam, tetapi doa dari ahli waris yang ditinggalkan. Itu saya pikir jauh lebih bijak kita perbanyak dibandingkan kita berpolemik soal pemindahan makam. Terus kalau di Islam sendiri maksudnya baik di hadis maupun di Al-Quran ada nggak sih yang mengatur masalah pemindahan makam? Pendapat imam madhab yang 4 itu jelas. Itu 2 secara tegas mengharamkan, yang 2 itu memperbolehkan dengan catatan yang tadi saya sampaikan. Di luar itu nggak ada. Kalau apalagi alasannya kan pengen dekat dengan ibunya, katakanlah begitu. Lah makamnya Aisyah saja bisa dengan Kanjeng Nabi kok. Makamnya Nabi di mana? Di Masjid Nabawi kan? Siti Aisyah di luar. Dan ternyata nggak ada upaya untuk pemindahan itu. Kalau kemudian ini diperbolehkan, saya pikir indah betul kalau makamnya Siti Aisyah bersama dengan Rasulullah dipindahkan. Dan ternyata kan tidak gitu. Nah, itu. Saya pikir ya sudahlah, kita doakan saja Allah menutupi aibnya, mengampuni dosa-dosanya tanpa harus kemudian kita bongkar-bongkar. Saya pikir almarhum sudah tenang kok di sana. Insya Allah dengan doa-doa yang kita panjatkan bisa membuat almarhum hidup bahagia kok di sana di alam lain.